itu Terus? tentang heckler nih. Yes. Salah itu yang gue inget nih ya. Nah, kalau untuk menghadapinya, Hai guys, balik lagi sama gue Aldi, Keteran, siapapun kalian yang kenal gue. Ya, itu gue. Udah, kalian pasti udah bosen ngeliat opening kayak gitu. Dan sekarang gue nggak sendirian, di sebelah gue ada Boris Ramadeni. Mungkin teman-teman udah tahu semuanya siapa beliau dan siapa? kalau belum tahu dari mana gue belajar sulap, dari mana gue belajar kartu. Beliau ini adalah mentor gue, Boris Ramadeni. Ya, mentor gua, dan beliau adalah salah satu dari Eight of Club. Jadi kalau nanya apa itu Eight of Club, ya ini salah satunya, dan Boris adalah mentor gua. Iya nggak, Pak? Iya nggak? Kalau nggak ini video Nggak, saling belajar bareng. Kadang Aldi sekarang ngajarin gue. Jadi pakai gua nih ya. Ya gua aja, nggak apa-apa. Gimana nih? Jadi gini. Bentar, gue promosi dulu. Ya boleh. Posisi gue berada saat ini di Mercure MGK Kemayoran. Jadi pastikan teman-teman yang hobi sulap, yang ngikutin, yang subscribe Aldi Teren, yang belajar banyak dari Aldi Teren, yang pengen ketemu orangnya langsung atau pengen belajar dengan magician semua, pastikan kalian atau sesuaikan waktu kalian untuk bisa datang di sini setiap hari Sabtu. Ya. Dari jam berapa nih? Hari Sabtu itu dari jam 7 malam sampai bosan. Ya. Dan ini pertama gua setelah kita pindah rumah di beberapa tempat, dan ini tempatnya bagus banget, luas banget, 5-star hotel dan sangat-sangat nyaman. Oke, pastikan kalian yang doyan sulap datang ke sini. Ya, dan akhirnya gue bisa nyulik dia untuk kesini untuk ngomongin sesuatu yang menurut gue berat sih, Pak. Kenapa? Menurut gue berat karena kemarin kalau di video sebelumnya gue bilang apa itu gag, apa itu gimmick, itu gampang lah ya. Dan gue menjelaskan apa itu heckler. Heckler itu menurut gue sendiri apa? Heckler. Yes. Heckler itu sebujut, sebongkah atau seseorang yang ngeganggu pertunjukan ketika lu main sulap, baik itu sama keluarga lu, atau temen lu sendiri pas lu main, atau pas lu show secara profesional, gitu. Siapapun yang ngeganggu. Simpelnya adalah ketika gua main, lu langsung nodong gua, itu kan caranya begini. Salah satunya itu. Nah, itu kayak gitu kan. Nah, sekarang muncullah pertanyaan, Bang, cara ngadepin heckler seperti apa? Ngatasinnya gimana? Soalnya gue sering nih dapat orang yang seperti itu. Menurut lu gimana? Kalau untuk ngadepin orang si heckler ini. Oke, sebelumnya kita bicara tentang heckler dulu. Ya. Nah, heckler ini ada dua tipe. Yes. Ada memang yang sok-sokan atau magician yang memang ganggu. Ya. Kalau dia ngomongin magician, yang sengaja mengganggu pertunjukan kita, dia udah nyalain kode etik kita. Sebenarnya sesama magician, maksudnya dalam arti gini, lo udah belajar sulap dikit itu udah dibilang magician. Yes. Jadi kita punya kode etik di awal untuk tidak memberitahu rahasia kepada siapapun. Iya. Enggak, maksudnya dalam arti performance lo ya. Iya. Tidak boleh mengulang, syarat-syaratnya tidak boleh mengulang trik 2 kali dengan orang yang sama, kadang-kadang kayak gitu. Syarat utamanya nih. Dan salah satunya adalah ketika orang show, teman lu show, salah satu magician yang lo lihat show, lo tidak boleh mengganggu dia dalam bentuk apapun. Biarkan magician ini menunjukkan kemampuannya di hadapan orang lain dan mendapatkan panggung untuk dia. Siap. Itu. Nah, yang kedua, ini orang awam yang memang sok tahu tentang magic atau merasa pernah dibodoh-bodohi atau pengen kadang-kadang nih kalau sama cewek sok pengen kayak kita gua tahu rasanya pengen bahwa dia dibilang hebat oleh sahabat, pacar atau ya keluarga atau siapapun dia biar kelihatan hebat. Padahal mungkin si pengganggu ini dia tidak cukup tahu tentang apa yang kita mainkan sebagai magician. Ya, benar. Terus tentang heckler nih. Yes. Salah itu yang gue inget nih ya. Nah, kalau untuk menghadapinya, sebelum untuk menghadapinya, kenapa heckler muncul? Nah, ini yang perlu orang ya kalian yang lihat video ini harusnya tahu sebenarnya. Nah, biasanya kecuali memang ini orang yang bagian kedua orang awam tadi yang sok tahu, biasanya heckler ini muncul dari kita sendiri sebagai magician. Mungkin kitanya sombong atau senang, memang harus diganggu atau memang sopan santun etika kita tidak bagus di mata. Itu lebih ke personal si performernya ya. Nah, tapi ketika kita udah melakukan, maksudnya kita sebagai magician udah bagus, udah melakukan syarat-syarat kayak penampilan bagus, kita ngomong juga sopan,
di tempat semestinya ngomongnya sopan kan, nggak kurang ajar ya kayak gitu, muncullah heckler ini. Cara ngadepinnya adalah berikan dia panggung lebih besar daripada yang lain. Jadi kasarnya gini, ketika gua lagi main diganggu, biarkan dia yang bermain. Biarkan dia yang bermain ya tergantung sikon keadaannya. lah ya, tergantung sikon lah ya. Jadi kalau misalkan dia memang ini apa namanya, kita kan belajar nih. Ya. Pastikan kalian belajar skill-skill dasarnya Magic. Ketika kalian diganggu sama magician ini, ajak dia bermain langsung. Ya. Fokus ke dia biar orang bisa lihat ke si pengganggu ini. I see. Dan lakukan dengan kemampuan kalian di atas rata-rata gitu, apapun itu. Jadi misalkan gini, gue lagi main nih, gue main, lu ganggu nih datang. Yang tadinya gue main sama si A, gue harus pindah fokus bermain dengan lu. Iya. Dan menunjukkan bahwa apa yang lu omongin, gue bisa lebih dari itu loh. Ya. Begitu ya. Nah, Mempermalukan dia dengan cara tidak langsung. Dengan cara sopan. At least lebih halus. Lebih halus. Nggak langsung yang coba lu main, nggak kayak gitu kan. Nggak gitu. Oke. Selain itu ada lagi nggak? Ya mungkin misalkan gue masih yang nonton video ini masih sekolah, masih di ya bareng keluarga, mau show off ke keluarganya, terus diganggu kayak gitu. Ya tergantung kondisi sih. Diganggunya sejauh apa. Kalau yang benar-benar ganggu, hubungin kita, nanti kita culik. Nanti kita culik dan kita ajarkan bagaimana etika yang benar. Makanya pilihlah tempat yang bukan pilihlah ya. Kalau kalian secara magician, pastikan memang kalian tidak mengganggu sesama magician. Ya. Tapi kalaupun misalkan muncul pengganggu seperti itu, ya jadikanlah dia sebagai fokus utamanya. Kalau gue pribadi enggak. Ketika gini, kadang sulit untuk ngebales heckler. Benar. Karena kemampuan kita masih biasa aja. Ya. Nah, harusnya ya nggak apa-apa. Heckler itu kadang-kadang memotivasi kita untuk maksudnya berlatih lebih bagus. Benar. Mungkin kalau latihan kita nggak lebih bagus gitu. Ya. Kalau kita mempunyai kecakapan secara skill dan kemampuan skill yang lebih bagus, benar, mungkin kita akan balikan si pengganggu ini jadi orang yang mencintai kita. Yes. Nah, pengalaman nih, ya. Dulu ketika gue di hecklerin di awal-awal perjalanan sulap, itu malu dan nggak bisa ngelakuin apa-apa. Ya udah, stop langsung. Oke. Dan dari sana berpikir kita untuk kayaknya gue mesti latihan lebih banyak nih kayaknya. Karena berlatih terus, karena memang gue cinta Magic dan memang gue latihan terus dan segala macam, skill kan nambah nih. Ya. Ketika ada heckler, gue sangat suka. Karena memang dia ngebantu gue untuk membuat gue nunjukin skill-skill yang enggak gue tunjukin ke orang lain. Dan ini bagus banget. Apalagi ketika gue beri panggung, ini kabar baiknya ketika lu udah ya jam terbang sih. Kita jadi kasih dia panggung, kita main benar-benar dengan kemampuan kita, dengan jam terbang kita nih maksudnya. Bisa jadi si heckler ini malah berbalik mencintai sulap itu sendiri. Ya. Ini yang menarik. Yang tadinya dia benci, ganggu, akhirnya dia suka dan pengen belajar. Biasanya kayak gitu. Minimal dia jadi cinta sulap sih. Pengalaman gue seperti itu saat ini. Oke, jadi ya pelajarannya ya kalian harus berlatih basicnya bener-bener kuat lah ya. Belajarlah dari subscribe. Tuh, itu pelajaran yang selalu gue dapat dari bapak ini. Lu belajar dan belajar. Jangan stop buat belajar. Harus. So mungkin segitu aja kali ya. Nextnya gue akan bahas yang lain. Kalau misalkan dari kalian ada yang mau ditanyain, tulis di kolom komentar. Tapi thank you Boris sudah berbagi tentang heckler. Aldi mah. Siap. Ya. So jangan lupa di share, jangan lupa di follow Instagramnya Boris juga. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa di like, di komen, di share ke teman-teman kalian biar semuanya tahu. Terima kasih. Stay calm and keep ganteng. Bayaran makan lo yang bayar kan?